warahmatullahi wabarakatuh. Suriah, rukun damai sentosa, Islamnya berkembang, duitnya banyak. Begitu ada orang mengibarkan bendera la ilaha illallah, terus masyarakat itu benar bendera Nabi, bangsanya jebol. Sekarang Suriah menjadi negara tercerai-berai, terbelakang. Sebagian besar menjadi manusia perahu, kemana-mana mencari suaka. Akhirnya masuk Eropa, sudah tidak beragama Islam. Belajar dari yang begitu, Kak. Ini kita belajar dari sejarah orang. Muammar Gaddafi, negara yang tadinya makmur seperti negeri surga, dikenal dengan negeri 1001 malam. Indah Muammar Gaddafi mimpin, nggak ada orang kerja, semuanya mendapatkan jatah negara, makmurnya luar biasa. Begitu ada yang mengibarkan bendera tauhid dan masyarakatnya berbondong-bondong ikut itu, sampai akhirnya mengatakan bahwa negeri Libya tidak sesuai syariat. Akhirnya Muammar Gaddafi digantung oleh rakyatnya sendiri. Hasilnya sekarang negeri itu menjadi negeri yang tidak bisa dibangkitkan, hancur lebur bangsanya. Semuanya pindah menjadi manusia perahu cari suaka ke negara-negara Eropa. Hasilnya sampai Eropa tidak lagi beragama Islam. Loh. Afghanistan, negeri yang dikenal dulu negeri yang makmur, dikenal sebagai negerinya Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, rukunnya luar biasa. Begitu ada gerakan pemurnian Islam, yang Islam harus berjenggot, yang tidak berjenggot nggak Islam, tembak-tembakan bersama Taliban. Sekarang menjadi negeri gagal, negeri yang bangkrut. Lah untung kalau ada gerakan kayak gitu, Indonesia kiainya masih banyak. Jelaskan, nggak usah bahas jenggot terlalu, nggak usah bahas khilafah terlalu, nggak usah bahas Ikhwanul Muslimin terlalu, karena di sana kelompok-kelompok ini sudah kelompok yang gagal. Jangan dibawa ke sini, kiainya di mana-mana ngomong gitu. Selamat. Hampir saja bangsa ini pecah ketika Pilpres disebut perang Badar. Pilpres itu pesta demokrasi, kelanjutannya pilkades. Di desa ada pilkades, di kabupaten ada pilbub, di provinsi ada pilgub. Itu pesta demokrasi, bukan perang Badar. Kita nikmati aja pilpres. Wong itu pesta demokrasi, senang, syukur ada dangdutannya. Kalau kampanye syukur ada duitnya, ya sudah. Kalau diterima orang biasa namanya uang bensin. Kalau diterima masjid namanya sumbangan. Kalau diterima kiai namanya bisa roh. Itu aja. Itu Indonesia. Jadi makanya kiai ini harus hati-hati sekarang. Karena apa? Kita ini umat Rasulullah. Rasulullah itu nabi terakhir, bukan nabi yang pertama. Itu bagian dari sejarah kenabian. Ada nabi-nabi, dan nabi-nabi yang dulu umatnya juga masih ada. Umatnya Nabi Isa punya agama Nasrani, sampai sekarang masih ada. Umatnya Nabi Musa punya agama Yahudi, sekarang masih ada dan hidup bersama kaum muslimin. Makanya ada lakum dinukum waliyadin. Kamu jangan marah sama Al-Quran. Ya, memang bersama. Yang Islam tempatnya masjid, yang Nasrani tempatnya gereja, yang Yahudi sinagog, tapi nggak ada di sini. Makanya lakum dinukum waliyadin. Lalu hidup bersama seperti itu. Makanya Rasulullah hanya menyampaikan kalimat sederhana. Apa? Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin.
Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah khairon di situ dalam bahasa Arab namanya nakiroh. Khairon itu kalau nakiroh maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Lah baik sempurna itu bukan milik kita, itu milik Allah. Makanya kalau manusia baik pasti nggak sempurna. Ini pengajian baik gak? Yang paling baik siapa? Yang kiainya. Lah iya, kalau pengajian ini baik, yang paling baik tetap kiainya. Makanannya banyak, minumannya banyak. Ya namanya orang baik kan ya makanannya banyak. Iya, ada Kopari. Iya, tapi ini minumannya sampean pasukan tinggi. Ini minumannya. Kalau kiai disuruh Kopari marah kiainya. Saya emosi. Dikira kiai itu kurang cairan. Ini termasuk ini. Ini nggak cocok sama kiai. Kalau kiai disuruh larutan penyegar, emang kiai panas kalah. Begitu. Nah. Karena orang baik maka jatahnya banyak. Ini orang baik. Pengajian ini baik, yang paling baik tetap kiai, pegang mic. Kalau kiai ini dablek menanggung gini. Lah orang baik. Tapi kiai nggak boleh mengaku paling baik. Nggak boleh. Sebab baiknya kiai terlihat di sini karena diundang sama panitia. Kalau nggak diundang panitia, kiai tidak di sini terlihat baiklah. Kalau gitu baik kiai apa baik panitia? Ya nggak bisa. Kiainya nggak datang, pengajiannya jelek. Itu baik baru dua, itu udah ribut. Itu baru baiknya kiai apa baiknya panitia, sudah ribut. Apalagi kalau penjenengan semua ikut-ikutan, yang baik ya kami kiai, kok bisa? Kami mau datang. Karena kami mau datang, ini namanya pengajian. Coba kami nggak ada yang datang, itu cek sound. Udah rusuh makanya. Itu baik itu bareng-bareng. Makanya kiai itu harus hati-hati kalau berbicara kebaikan, karena baik itu nggak berdiri sendiri. Ayo, terus apa kalau tukang sound tiba-tiba dia bilang yang baik saya kiai, lah kok bisa? Nah, kalau sound tak patah ini selesai sudah katanya. Nah itu, sampai lutut deh. Itu orang paling bijaksana dan paling baik di pengajian ya tukang sound. Kalau dia marah soundnya dipateni bubar. Baik itu bareng-bareng kata siapa? Makanya kiai itu harus hati-hati ketika berbicara kebaikan, karena baik itu nggak bisa berdiri sendiri. Sampai yang datang ke sini itu kuat karena makan. Makan itu doanya Allahumma barik lana. Kenapa bukan barik li? Kok kami, kok bukan saya? Karena makan itu bareng urusannya, berkailah kami. Maka makan yang paling baik itu makan bersama, bukan makan sendiri. Kalau sendiri ya barik li. Makanya kiai-kiai kalau makan ngajak bareng karena makan yang paling baik doanya baringlah. Nah, berkailah kami. Dan makan itu melibatkan orang banyak. Yang nanam siapa? Ayo. Yang manen siapa? Yang bikin rice cooker siapa? Ya, yang bikin kompor siapa? Banyak orang. Jadi enak karena dikasih bumbu. Yang nanam cabai siapa? Yang nanam merica, biar bumbu jadi enak karena dikasih garam. Orang Bekasi mana punya garam? Cikarang mana punya garam? Yang punya garam orang Jepara, Rembang. Pakai tambah kalau bikin garam. Ayo sampai tahu gak? Waktu bikin garam gak kencing ditambah garamnya.
Makanya bahasa Jawa itu uyah, karena dekat dengan uyuh. Itu makanya bareng. Makanya kiai itu tenang, karena apa? Kita hidup di zaman akhir umat Rasulullah, ketemu dengan muara peradaban yang apa? Yang harus diramu sebagai kekuatan rahmatan lil alamin. Kiai ngaji gagah, wakah kiai ngaji, mari kita tegakkan sholat. Iya, tapi menegakkan sholat itu butuh aurat. Tutup aurat itu kain. Urusan kain, urusannya pabrik kain. Yang bikin pabrik kain itu Cina. Sampean anti Cina, tapi terus pakai kainnya dari mana? Oh, yang bisa bikin kain itu wong Cina. Wong Cikarang Cina hilang, nyambut gawe nanti sampean. Oh, pabrik-pabrik itu punyanya Cina. Hati-hati sampean ngomong. Kiai ngajar sholat pakai wudu pakai air. Air sekarang diurus sanyo sama pipa. Kiai ngajar sholat yang urusannya sama pipa, Mas Pion. Punya umat yang bekerja di pabrik. Kiai itu punya umat yang banyak. Lah yang suka haram itu biasanya umatnya subscribe. Umatnya subscribe. Iya, umatnya like itu. Lah makanya terus kiai ngajar sholat ya. Sholat itu kan mesti bangun masjid terbangun karena ada batu sama pasir yang dilekatkan pakai semen. Yang bikin semen siapa? Yang bikin besi siapa? Sampean ngaca gini cantik apa enggak? Yang bikin mirror on the wall itu siapa? Mirror kaca. Ya, ayo kita fair. Makanya Rasulullah hanya mengatakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Karena apa? Tugas utama Rasulullah itu menyelamatkan manusia dari akhirat di dunia kembali pada akhirat dengan selamat. Nah, selamatnya manusia lewat dunia lah. Dunia itu bareng bukan milik umat Islam sendiri. Sampean haji, kiai ngajar haji dengan luar biasa, mabrur. Begitu waktunya berangkat, diurus sama Boeing sama Airbus. Pesawat yang bikin pesawat orang Yahudi. Kalau kita hancurkan Yahudi, ya sampean pergi haji ngelangi, berenang. Ayo. Nah, jadi dunia ini bareng umat Islam diantara yang bareng Al-Muhajirin bikin pengajian, undangannya lewat WhatsApp. Yang punya WhatsApp Mark Zuckerberg. Lewat handphone mereknya Samsung Korea. Ayo. Makanya jadi kaum muslimin tenang. Makanya kiai-kiai penerus para nabi itu tidak setiap hari teriak-teriak anti yang lain. Kenapa Cina berkuasa? Karena Cina pinter. Mestinya kita mengejar kepintaran. Makanya Rasulullah utlubul ilma walau carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Lah kita malah olo-olo Cina. Sudah, makanya sudahi yang begini. Kaum muslimin harus maju. Artinya apa? Hari ini kaum muslimin ketemu dengan bangsa yang berbeda, ketemu dengan kepentingan yang berbeda-beda, maka harus pintar. Jangan kemudian ngamuk aja, gak ada hasilnya. Marah-marah tak 5 tahunan. Sehingga kalau 5 tahunan rajin sholat subuh berjamaah.
Nah, setelah pilpres libur lagi. Iya, Indonesia biasa aja. Makanya kiai-kiai mana yang suka curkan yang dulu nanti dulu. Bank haram. Kalau kiai mikir mengatakan bank haram karena punya santri, punya umat yang setiap hari pakai uang. Kalau mengharamkan bank, jangan pakai uang karena uang itu produksi bank, bukan produksi KUD. Kalau masih pakai uang berarti masih pakai bank. Kalau pergi haji ya jangan pakai bank, duitnya serahkan pilotnya. Ini ongkos kami Pak Pilot, gitu dong. Jadi dulu baca Quran harus hati-hati karena seluruh percetakan Quran utang bank sebelum dibeli oleh negara. Hati-hati. Kalau sampean mengatakan selamat Natal itu haram, ya sampean harus kuat untuk tidak pergi ke mall di bulan Desember karena di bulan Desember semuanya diskon karena hari raya Natal. Gak apa-apa, yang istiqomah. Kalau sudah mengatakan selamat Natal itu haram, jangan pakai kalender Masehi. Liburnya jangan hari Minggu, liburlah hari Jumat. Itu istiqomah dong, konsisten. Kiai Hasyim Asy'ari dulu waktu melawan Belanda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai Belanda, maka dia sama dengan Belanda. Kiai Hasyim disuruh bayar pajak pakai duit gulden, nggak mau itu duit Belanda. Kalau mau pajak ngambil beras, ambil di belakang rumah banyak. Mau ngambil pajak sapi, saya punya sapi. Tapi kalau saya bayar pajak pakai gulden, berarti saya sama dengan Belanda, mengakui gulden sebagai duit. Itu. Belanda pakai jas, kiai nggak mau pakai jas. Belanda pakai celana, kiai pakai sarung. Belandanya pakai sarung, kiai pakai sendal kayu. Akhirnya sana pakai sepatu, kita pakai sendal kayu. Belanda ikut pakai sendal kayu, kita ganti sendal kayu pentolnya satu. Itu udah kalau melawan serius yang istiqomah. Betul. Jangan kayak sekarang Amerika kemana-mana pakai Rubicon. Amerika mana dia, tapi kamu kemana-mana pakai Rubicon produksi Amerika. Wong kita makan aja saya minum air kelapa ini bisa dibuka karena pakai goloknya dari pir mobil buatan Jepang, ini sedotannya buatan Cina, ini kelengkengnya Thailand, ini le mineral perusahaan Eropa, tisu bikinan Cina, anggure ke Hongkong. Umatnya like. Pokoknya kalau nggak cocok, beda dikit. Wah, akhirnya sampai saya itu heran. Muammar itu kan korek internasional. Dosanya apa orang kiroah? Itu ada di tempat kiroahnya Muammar yang di YouTube itu. Dikira salah apa? Habib saya itu solawatan, itu ada yang pakai jempol bawah. Habib Lutfi. Ya Allah, orang mikir gitu. Itu apa Imam Ghazali gak paham Quran, gak paham sunnah. Ini bid'ah. Nanti dulu Kang, kita ini umatnya Rasulullah yang ada di Indonesia. Ya, sementara kita tidak pernah ketemu Rasulullah. Rasulullah itu orang Mekah. Makanya orang yang ketemu Rasulullah ya orang Mekah, orang Madinah. Lah orang-orang ini disebut sahabat. Saking baiknya Rasulullah, semua orang ingin ikut Rasulullah. Tapi yang nggak ketemu Rasulullah, ketemu sahabat, namanya tabi'in, pengikut. Ada yang pengen ikut, gak ketemu Rasul, gak ketemu sahabat, gak ketemu tabi'in, maka namanya tabi'in, pengikutnya pengikut. Selanjutnya ada tabi'in,
pengikutnya pengikut. Nah kalau kita sudah apa sebutannya yang di Indonesia, ya sudah tabi'ut, pengikutnya. Makanya dalam sirotol mustaqim ada sirotol ladzina an'amta alaihim, ada jalannya orang-orang. Lah orang-orang itu siapa? Ya guru-guru kita yang nyampe kepada Rasulullah. Saya diajari Islam oleh bapak saya. Bapak saya punya guru-guru ya. Guru-gurunya ya alumni Tebu Ireng, alumni Langitan. Nah ini semua dulu ikut Kiai Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari kenal Islam diajari sama bapaknya namanya Kiai Asy'ari. Mondok di tempatnya Kiai Soleh, mondok di tempatnya Kiai Khalil. Kiai Asy'ari kenal Islam punya guru, mondok di tempatnya Kiai Khairon. Kiai Khairon punya guru di pondok namanya Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid punya guru Kiai Abdul Halim, ini zaman Belanda. Kiai Abdul Halim punya guru namanya Kiai Sufyan di Tuban. Itu zaman akhir kerajaan Mataram. Nah, Kiai Sufyan punya guru namanya Kiai Jabbar. Kiai Jabbar punya guru namanya Kiai Abdul Rahman Lasem. Kiai Abdul Rahman Lasem punya guru namanya Kiai Abdul Halim Benowo. Mbah Benowo punya guru Sunan Geseng. Sunan Geseng punya guru Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo punya guru Sunan Bonang. Sunan Bonang punya guru Sunan Ampel. Sunan Ampel punya guru Mbak Ibrahim Asmoro Kondi. Mbak Ibrahim Asmoro Kondi punya guru Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro punya guru Sayyid Muhammad Paseh. Sayyid Muhammad Paseh punya guru Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa. Sayyid Ahmad Jalaluddin punya guru namanya Sayyid Abdul Malik Mongolia. Sayyid Abdul Malik punya guru Sayyid Alawi Amil Faqih. Sayyid Alawi Amil Faqih punya guru Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Sayyid Mirbat punya guru Sayyid Ali Khalid Qasam. Sayyid Ali Khalid Qasam punya guru Sayyid Alwi. Sayyid Alwi punya guru Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad punya guru Sayyid Alwi. Sayyid Alwi punya guru Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah punya guru Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Sayyid Muhajir punya guru Sayyid Isa. Sayyid Isa punya guru Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad punya guru Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi punya guru Sayyid Ja'far Sotik. Sayyid Ja'far Sotik punya guru Sayyid Bakir. Sayyid Bakir punya guru Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin punya guru Sayyidina Hasan Hussein. Sayyidina Hasan Hussein punya guru Sayyidina Ali. Lah Sayyidina Ali ini yang langsung diajari sama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita punya guru ya khol, ya mendoakan. Nah yang tidak khol itu biasanya tidak punya guru karena langsung Quran sunnah, maka gurunya nggak ada, maka kholnya di perpustakaan begitu. Ahli sunnah ya jamaahnya Nabi apa punya jamaah namanya tabi'in. Nah kita ini sudah jamaahnya para ulama warasatul anbiya. Makanya kita kalau beragama sama dengan yang diajarkan Rasulullah, cuman caranya agak beda. Sama iman ya tetap Allah, wa malaikatihi ya tetap itu. Sama kan malaikatnya ketambahan Lia Eden ya nggak mau, walaupun katanya titisan malaikat Jibril. Maka ditangkap polisi. Akhirnya polisi Indonesia terkenal sedunia bisa nangkap malaikat Jibril. Waktu bihi kitab kita ya sama-sama Quran. Wa rasulihi ya sama, ya tetap Nabi Muhammad. Wal yaumil akhir dan iman pada hari kiamat sama kita juga, yang lain juga kiamat. Cuman ada orang yang seneng bahas kiamat kayak Hizbut Tahrir itu seneng bahas kiamat. Itu Dajjal sudah lahir di mana? Nggak pernah bisa membuktikan.
Itu Ya'juj Ma'juj sudah keluar. Mana? Itu Ukraina, Rusia. Alah, itu kerjaannya nakut-nakuti orang. Awas tanggal 15 bulan Ramadan hari Jumat, bumi akan ditabrak asteroid. Takut semua. Ada yang jual kebun, jual toko, dipasrahkan sama panitia hari kiamat. Gak jadi. Akhirnya Ustadz ahli kiamat ini gak pernah beres itu. Itu danau Tiberias sudah kering. Iya, sering kering danau Tiberias itu. Kalau kemarau terlalu panjang kering. Tapi maksud tanda-tanda kiamat danau Tiberias kering itu adalah ketika semua kaum muslimin bergerak ke Makkah Madinah, mau minum di Tiberias sudah kering karena diminum Ya'juj Ma'juj. Itu yang beres dong maknanya. Bukan kering karena kurang hujan kayak sekarang. Itu zaman lihat itu Zulkifli Ali sama Bayi Budi tiap hari bahas kiamat, nggak pernah beres dan selalu salah kalau bikin ramal tuh nggak kapok-kapok. Lah kalau kiai ya jangan ditakut-takuti. Kiai nggak pernah bahas kiamat. Kenapa kiai nggak pernah bahas kiamat? Karena kiamat itu bareng. Jadi mau bareng-bareng nggak coba dibahas. Begitu belum mati semua udah. Gak usah dibahas terlalu serius. Kiamat itu rombongan. Cukup yakin bahwa kiamat itu ada. Nah, kapan kiamat ya nggak tahu. Itu yang penting sekarang masih enak ke mall ya kan. Masih enak makan soto. Masih enak karnaval. Iya kan. Masih enak Cikarang Week ya, Cikarang Week. Mainan baju. Dunia dinikmati untuk apa? Bekal kepada akhir. Kalau habis ngemol kok sholatnya jadi khusyuk, rajinlah ke mall. Iya kan, kalau sholat jadi khusyuk karena sering ke mall ya mall. Sholat jadi khusyuk karena habis rekreasi, rajinlah rekreasi, terutama ibu-ibu ini. Sesenengnya lah ibu-ibu ya. Yang penting senang. Semua sama kok masih. Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kepastian baik buruk dari Allah kita masih percaya. Masih sama. Terus Islam ya kita sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat. Ya sholat kita ya seperti itu sama. Syahadat Nabi sampai syahadat sekarang sama, sholatnya sama, cuman gayanya beda. Muridnya Nabi kalau sholat Allahu Akbar di panah kakinya tidak terasa. Tapi santri Bekasi Allahu Akbar. Makanya kiainya harus paham. Kalau di zaman Nabi takbir begini nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang ikut yang begini, makmumnya lihat dia itu nyetop apa ya. Makanya dia ketawa begini. Dan muridnya Nabi di sana sholat Allahu Akbar, di panah kakinya nggak kerasa. Makanya sampai ke injak-injak juga khusyuk. Nah kalau sini Allahu Akbar di injak kakinya tidak. Makanya sebagai imam di zaman para ulama jangan ikut yang gerayangi sikil, karena sikil sahabat sama sikil santri beda. Maka biasa saja, nggak usah gerayang. Begitu. Murid Nabi zikir diam begini hatinya kepada Allah. Murid kiai diam begini tidur. Makanya jamaahnya kiai gedek lah, itu ahli sunnah wal jamaah. Begitu aja ya. Lah muridnya Nabi zikir diem, nggak usah bunyi, ya bisa zikir wong muridnya Nabi. Lah kalau di sini diem nggak bunyi, terus zikir apa itu bunyinya? Sampai kiamat kurang 2 hari cuma nggak bisa zikir. Akhirnya kiainya bunyi la ilallah. Setelah dengar lama-lama menirukan. Itu loh jamaahnya beda. Nah, sahabat bisa kayak Nabi
makan cari tiga karena yang dimakan sama-sama kurma roti lah. Muridnya kiai di sini soto Betawi pakai 3 jari ya kocar Aceh. Muridnya Nabi nggak dituliskan Quran karena apal Quran, tapi zaman sahabat pengikutnya nggak bisa apal Quran, dituliskan. Zaman Sayyidina Utsman setelah dituliskan generasi berikutnya nggak bisa baca karena longkek-longkek kayak cacing, maka dikasih titik-titik, nun titik atas bak titik bawah. 45 tahun setelah Rasulullah meninggal yang kasih titik-titik namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Disebar lagi generasi berikutnya titik-titik nggak bisa baca, diharokati fathah kasroh dhamma tahun 150 Hijriah. 125 tahun setelah Rasulullah meninggal baru ada syakal fathah kasroh dhamma. Yang kasih syakal fathah kasroh dhamma namanya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gurunya Imam Syibaweh. Disebar lagi lidah orang baca Quran beda karena sudah bukan orang Arab tok yang baca Quran. Orang Andalusia wadduha wadduhe, orang Padang makan nui, orang Palembang silotol, orang Betawi alladzina, orang Jawa alhamdulillah ya hayu ya qayyum yo kayu yo iya, orang Bali silotol lan tani orang Magedow ya orang Makassar alaihim. Akhirnya lahir ilmu biar semua bisa baca Quran tahun 250 Hijriah. 225 tahun setelah Rasul meninggal ada ilmu at-tajwid fi qiraatil Quran yang nulis namanya Abu Ubay Qasim bin Salam. Itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Ya itu Nabi Muhammad dan sahabat ya nggak sholawatan kayak begini. Setiap hari ketemu assalamualaikum ya Rasulullah ada. Tapi yang jauh-jauh dari Rasulullah sholawatan karena rindu. Makanya ada sejarah, ada sahabat yang jauh datang ke Rasulullah, ya Rasul apa? Aku kangen ya Rasul. Sahabat-sahabatku yang rindu di kampung kepadamu turun 3 kilo kalau seminggu gak ketemu sama aku ya Rasul. Nah terus iya ya Rasul, kami gak pernah ketemu jauh. Makanya ketika kami jauh darimu, kami menyusun puisi cinta untukmu. Puisi cinta apa? Ya pujian-pujian untukmu. Coba mana? Akhirnya yang satu, Assalamualaikum Zainal Anbiya Assalamualaikum. Yang satu, Anta Samsun, Anta Badrun, Anta Nurun, Fauqa Nur, Anta Iqsir wa Bali, Anta Misbahus Sudur. Akhirnya Rasulullah senang, ya udah makasih ini selimutku ambillah. Maka dia dikasih selimutnya. Sahabat yang lain lihat kayak gini dikejar 2 orang itu. Kamu nyuri ya? Enggak. Kamu nyuri selimutnya Rasul? Enggak. Aku dikasih. Kenapa dikasih? Aku puji Rasul dan Rasul gak marah. Sampai kampungnya diceritain orang sekampungnya. Aku puji Rasul gak marah. Besok yuk kita sekampung datang ke Rasul. Akhirnya besoknya seminggu berikutnya sak kampung datang ke tempat Rasul. Rasulullah seneng didatangi sama umatnya yang jauh. Nah terus puji-pujian, sholawatan. Tapi di antara rombongan itu ada yang bawa kendang. Nak tatul gitu. Sahabat Ali denger masuk seneng. Sahabat Utsman denger masuk seneng. Rame puji-puji Rasul sambil bawa kendang, bawa duf. Tiba-tiba lagi sedang-sedangnya gitu, Sayyidina Umar masuk. Tiba-tiba marah. Apa ini canggung? Kendangnya diambil, dibanting sama Sayyidina Umar. Makanya semenjak itu terus berhenti. Sudah. Tapi Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Rasulullah suka di voting 3 lawan 1. Yang menang yang 3, yang 3 boleh dong.
Boleh. Nah itu kan hukum. Terus Sayyidina Umar kenapa banting kendang? Ternyata Sayyidina Umar gak suka nyanyinya, gak suka lagu. Orangnya galak. Bukan karena faktor syariat, ya karena gak suka nyanyian aja. Sayyidina Umar itu galak. Kalau baca Quran lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Ali lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa pakai Allah? Tadi kok enggak? Berarti di sini enggak suka keras, suka yang lembut. Makanya yang keras-keras akhirnya bubar. Orang kita enggak cocok. Kita sukanya yang lembut. Itu coba kalau kasih orang sini keras. Bismillahirrahmanirrahim, pasti gitu. Berhubung lembut ya nggak boleh diem pakai gini. Tapi begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru dijawab. Karena orang sini memang lembut, makanya jangan milih yang keras. Makanya yang keras lama-lama Sayyidina Umar itu kerasnya luar biasa. Kerasnya Sayyidina Umar. Setan aja dengar Sayyidina Umar lari. Makanya banyak yang nyuntuh Sayyidina Umar. Kita seperti Sayyidina Umar, kita keras kita ini. Tapi satu yang harus diingat, Sayyidina Umar kerasnya seperti itu, balaknya seperti itu, tapi seumur hidupnya belum pernah sekalipun membentak istrinya sekalipun. Sayyidina Umar galak dan keras, tapi nggak pernah sekalipun membentak istrinya, tidak pernah membentak perempuan. Milih dia ya, milih nggak bentak, mau milih galak, dapat bentak-bentak. Dari itu makanya kita ini puji-pujian memuji Rasul karena jauh atas Rasul. Kamu musyrik. Masa Rasulullah disebut seperti rembulan dan seperti matahari? Ini kalimat cinta. Kalimat cinta itu kan begitu. Dek, wajahmu seperti purnama. Misalnya, wajahmu seperti rembulan tanggal 15, padahal jerawat dok. Ya kalimat cinta begitu. Ya Rabbi bil Mustafa berlik maqasidan wa musyrik kamu. Masa Rasulullah bisa menyampaikan hajat? Dan yang menyampaikan hajat itu Allah. Lah kalau kalimat cinta kok musyrik, orang bercinta selalu musyrik. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Mati itu karena Allah, bukan karena aku. Musyrik kalau kamu mengatakan kamu mati karena aku cinta, Dek. Loh kan jadi kalimat cinta begitu. Kalau kalimat cinta dihukumi musyrik, rumah irama musyrik duluan. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu tahu rumus dunia? Yang tahu hanya Allah. Tapi itu cinta. Di pintu surga nanti kita bertemu. Emang kamu tahu pintu surga di mana? Apalagi lagu. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Kepalamu segede itu, mau kembali ke rahim ibu. Kalimat cinta itu begitu indah. Jadi jangan dikit-dikit orang kalimat cinta kok diolok. Allah biasa begitu. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Nah itu kalimatnya kacau. Masa kamu mau ketemu Tuhan untuk menanyakan keberadaannya? Musyrik kamu ya jangan gitu. Mau ini kalimat cinta, iya kan? Siapa yang nyanyi? Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Robiah al-Adawiyah ketika mahabbah masuk ke dalam batinnya,
bikin syair, mengerikan syairnya. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia, aku gak butuh, serahkan sama musuh-musuhku. Kalau ada nikmat buatku di akhirat, aku juga gak butuh, berikan pada kekasih-kekasihmu. Kalau ibadahku karena aku takut neraka, bahkan aku di dalamnya. Kalau ibadahku karena aku ingin surga, tutup surga itu dariku. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu kepadamu, awas, jangan kau palingkan wajahmu dariku. Nah itu kan orang-orang jauh kayak kita muji-muji Rasul. Makanya kita ini alhamdulillah benar-benar tercipta dari sebuah tatanan yang begitu mencintai Rasulullah. Hasilnya apa? Ya Islam yang di sini paling kuat. Dan Islam di sini ini Islam yang paling cinta sunnah. Gak ada negara paling cinta sunnah kecuali Indonesia. Kenapa? Nih tak kasih tahu. Negara dari Sabang sampai Merauke yang dititipkan ke Rasulullah hanya Indonesia. Karena apa? Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah ra'iyah, para pemimpin yang hidup harus saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Rasulullah menyatakan orang yang bisa hidup bersama berbeda-beda tapi saling tanggung jawab disebut ra'iyah oleh Rasulullah. Sekarang saya tanya, negeri di dunia mana yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya kalau bukan Muslim Indonesia? Hanya Muslim Indonesia yang menamakan diri ra'iyah, yang akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Rakyat itu bahasanya Rasulullah, orang yang hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Satu-satunya bangsa Muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya dengan nama rakyat hanya Muslim Indonesia. Ayo, belum. Cari negara mana? Di mana ra'iyah kalau ngumpul disebut musyarakah, diserap ke bahasa kita menjadi masyarakat. Kalau berbeda faham disebut apa? Butuh musyawarah. Wasyawirhum fil amri, lahirlah kalimat musyawarah. Ra'iyah rakyat, musyarakah masyarakat, musyawarah. Mana ada negara seperti itu? Dan negara yang seperti itu isinya para wali, maka negara kita disebut punya wilayah. Al-wali punya wilayah yang akhirnya disebut menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan pemimpin tertinggi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, semua pakai bahasa Arab, bahasanya Rasulullah. Sunnah terberat bagi kita sebenarnya adalah meletakkan sendi-sendi kehidupan bersama yang saling bertanggung jawab. Itu sunnah Nabi dalam konsep ra'iyah atau rakyat. Sunnah yang sekarang dibahas itu sunnah gampang. Sunnah berjenggot itu gampang, tinggal kaca dicukur panjang. Itu sunnah mudah. Sunnah celana cingkrang gampang, tinggal dipotong lebih tinggi jadi cingkrang. Sunnah makan 3 jari gampang, kalau nggak bisa pakai 3 jari pakai sendok gampang. Tapi sunnah membentuk negara bukan sesuatu yang mudah. Contoh lagi sekarang, tak kasih contoh sampean biar nggak usah marah-marah terus. Di dalam ilmu fikih, ngurus anak yatim tidak boleh digaji. Seluruh harta anak yatim tidak boleh dipakai untuk membiayai kehidupan selain anak yatim. Makanya kalau orang santri kalau nggak kaya betul nggak berani ngurus anak yatim, kecuali apa? Bertanggung jawab, diambil sebagai anak keluar. Kalau berani bikin panti asuhan gitu, karena sumbangannya nggak boleh dipakai untuk yang lain, selain semua harus diberikan kepada anak yatim, karena anak yatim nggak ada ambilnya. Tapi negara harus ngurus anak yatim, nggak bisa nggak. Tapi kalau negara ngurus anak yatim, departemen sosial nggak boleh digaji. Akhirnya negara kita jago, bukan menyebut anak yatim, tapi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Hebatnya nenek moyang kita, luar biasa. Makanya akhirnya
Di Indonesia sebenarnya konsepnya tidak ada anak ya yatim, yang ada adalah anak terlantar. Maka ngurus anak yatim boleh digaji oleh negara. Itu hebatnya nenek moyang kita. Orang-orang sekarang nggak bisa. Nah itu makanya negara paling sunnah di dunia yaitu Indonesia. Makanya kalau orang bilang negeri ini togut, aku ambilin. Jadi itu sunnah yang kita. Makanya alhamdulillah hari ini kita semua diberkahi oleh Allah. Kita punya paham ahli sunnah wal jamaah yang diikuti oleh para ulama. Lah yang lain ahli sunnah tanpa jamaah. Makanya suka-suka diajak bikin hukum karena nggak ada jamaahnya subscribe. Ahli sunnah wal subscribe. Ahli sunnah wal like. Gitu. Nah itulah makanya alhamdulillah lagi ini. Makanya sampai bener di para ulama. Makanya kalau ada sekarang dikit-dikit musyrik, dikit-dikit haram, itu sebenarnya nggak belajar ya. Cuma belajar hukum dasar, belum belajar ahli sunnah wal jamaah. Tapi gayanya kayak ahli sunnah wal jamaah. Makanya di Indonesia enak. Siapa ngurus anak yatim pakai konstitusi, anak terlantar. Hebat Indonesia ya. Mana ada landasan ketuhanan yang maha esa, itu tauhid. Kemanusiaan yang adil itu bahasa Arab, dan beradab-adab itu bahasa Arab. Kerakyatan bahasa Arab, hikmah bahasa Arab, permusyawaratan bahasa Arab. Negeri mana yang di luar negeri Arab ketika konstitusinya menggunakan konstitusi Islam, kalau bukan Indonesia? Makanya Indonesia menjadi negeri yang hari ini bisa bersatu. Arab satu bangsa pecah jadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita Indonesia puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Karena menerapkan sunnah ra'iyah atau rakyat, itu sunnahnya Rasulullah. Amma ba'du. Nah, ini kok dimana ngaji baru amma ba'du. Belum ngaji, baru pembukaan, baru pemanasan. Baru pembukaan. Ya kita tenang ya. Kita ini negeri yang paling Islam sebenarnya. Belum. Sunnah yang paling berat itu menerapkan konsep ra'iyah atau rakyat, hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Makanya di negeri ra'iyah atau di negeri rakyat jangan mengkafirkan orang, karena tidak ada kafir di negeri ra'iyah. Saling tanggung jawab. Ke masjid nggak pakai helm, dendanya sama. Ke gereja nggak pakai helm, dendanya sama. Cuman kadang polisi lebih mengerti kalau kiai ya nggak pakai helm, nggak apa-apa, kiai.